Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin ya, amin. Hari ini kita akan baca di Markus, masih di Markus. Kita akan baca perikop terakhir karena yang lainnya sudah kita baca ya. Sudah ditulis di Matius. Kita baca dan renungkan bersama yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang sama sudah kita baca dan renungkan. Kali ini kita akan baca satu perikop terakhir yang sebenarnya ditulis juga oleh Matius, Lukas, Yohanes mengenai Yesus terangkat ke surga. Tapi kita akan baca bagaimana Markus di sini menulis ya. Ditulis lengkap ya. Ditulis di Markus 16 ayat 9 sampai 19. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat di surga. Ditulis di satu perikop. Kita akan baca. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang lain yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di sini ditulis satu perikop ya, kisah dari Tuhan Yesus menampakkan diri. Dari awal dikatakan bahwa Tuhan Yesus tuh pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena yang pernah kerasukan 7 setan dan diusir oleh Tuhan Yesus. Maria Magdalena yang hampir dirajam oleh penduduk kota, Tuhan menyelamatkannya. Dan Maria ini yang pertama kali melihat Tuhan Yesus bangkit. Dan kemudian memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, murid-murid dan orang-orang lainnya yang selalu mengiringi Tuhan Yesus, yang saat itu sedang menangis dan berkabung. Tetapi mereka tidak percaya waktu Maria mengatakannya. Di sini juga dikatakan
menampakkan diri kepada 2 orang, kemudian 2 orang itu menceritakan. Tetapi teman-teman mereka pun juga tidak percaya. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, kepada ke-11 murid Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya perkataan orang-orang yang telah melihat Tuhan Yesus bangkit. Dan di sini juga dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Orang-orang yang ada tanda-tanda Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan. Akan berbicara bahasa-bahasa baru. Kalau bahasa sekarang berbicara bahasa roh. Mereka akan memegang ular dan meminum racun mereka, tapi tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Itu tanda-tanda orang yang disertai Tuhan Yesus. Mengusir setan, tumpang tangan ke orang sembuh, dapat berbicara bahasa roh. Mereka akan memegang ular dan sekalipun meminum racunnya, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini yang dikatakan Tuhan sendiri. Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini dirangkum dalam satu perikop ya. Ditulis di perikop terakhir Markus. Dan kemudian murid Tuhan Yesus itu pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Berbahasa roh, mengusir setan-setan, menumpangkan tangan ke orang sakit, orang sembuh, memegang ular, meminum racunnya pun mereka tidak celaka. Tanda-tanda orang yang disertai Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita sudah baca dan renungkan kitab Matius dan Markus. Besok kita akan lanjutkan yang dicatat di Lukas, tapi tidak dicatat di Matius atau Markus. Kita akan baca. Amin ya. Segala tulisan rasul-rasul ini benar-benar meneguhkan kita, mengajarkan kita bahwa ini loh yang harus dilakukan. Dan ini yang luar biasa di perikop ini, benar-benar mengatakan bahwa tanda-tanda yang disertai Tuhan Yesus, kita imani itu. Roh Kudus ada di atas kita. Kita mengusir setan, kita bisa mengusir setan. Tuhan Yesus katakan sendiri. Kita menumpang tangan ke orang sakit itu sembuh. Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri. Kita memegang ular, meminum racunnya pun kita tidak celaka. Ini yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Kita imani semua yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga katakan kita bisa berbahasa roh. Kita imani itu, kita imani. Tuhan Yesus beserta kita, menyertai kita, menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Roh Kudus diturun, mereka baru diizinkan pergi dari Yerusalem ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan. Dan puji Tuhan sampai ke kita, puji Tuhan sampai ke seluruh dunia. Sehingga 3 pendeta besar berbicara kepada salah seorang manusia, yaitu saya yang dianggap dunia kecil, tapi Tuhan berkenan berbicara. Itu juga hak kalian semua. Mari kita pandang Tuhan Yesus, kita cari kerajaan Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus. Izinkan Roh Kudus menuntun kita, izinkan Roh Kudus menguasai kita, dan biarlah Tuhan Yesus saja yang kita permuliakan. Nama Yesus dipermuliakan. Agar apa? Agar mujizat tetap terjadi. Agar pertolongan Tuhan Yesus kepada umat manusia terus ada.
Karena ini Tuhan kita yang benar-benar nyata, masih berbicara sampai hari ini, salah satunya kepada saya. Tuhan Yesus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.